Kontrak kebiasaan, undang-undang pertama yang mengatur sabuk pengaman, diluluskan di New York pada 1 Desember 1984. Pada waktu itu, hanya 14% orang di Amerika Serikat yang memakai sabuk pengaman secara teratur, tapi hal itu segera berubah. Dalam 5 tahun, setengah warga Amerika Serikat mengenakan sabuk pengaman. Saat ini, mengenakan sabuk pengaman diwajibkan oleh undang-undang di 49 dari 50 negara bagian. Dan tidak hanya di atas kertas, jumlah orang yang mengenakan sabuk pengaman juga telah berubah secara dramatis. Pada 2016, lebih dari 88% orang Amerika memakai sabuk pengaman tiap kali masuk ke mobil. Dalam hanya 30 tahun lebih sedikit, kebiasaan jutaan orang telah berubah secara total. Undang-undang dan regulasi adalah contoh bagaimana pemerintah dapat mengubah kebiasaan dengan menciptakan kontrak sosial. Sebagai masyarakat, kita secara kolektif sepakat untuk mematuhi aturan-aturan tertentu, lalu menegakkannya sebagai kelompok. Setiap kali aturan perundang-undangan baru berpengaruh terhadap perilaku undang-undang sabuk pengaman, larangan merokok di restoran, kewajiban mengolah limbah, itu menjadi contoh tentang kontrak sosial yang membentuk kebiasaan-kebiasaan kita. Dalam hal ini, kelompok sepakat untuk bertindak dengan cara tertentu, dan jika tidak mematuhinya, Anda akan dihukum. Sama seperti pemerintah menggunakan undang-undang untuk membuat warganya akuntabel. Anda dapat menciptakan kontrak kebiasaan untuk membuat diri sendiri akuntabel. Kontrak kebiasaan adalah kesepakatan lisan atau tertulis ketika Anda menyatakan komitmen terhadap kebiasaan tertentu serta hukuman yang akan terjadi seandainya Anda tidak mengikutinya. Brian Harris, pembisnis dari Nashville, Tennessee, adalah orang pertama yang saya lihat menerapkan strategi ini. Tak lama setelah kelahiran putranya, Harris sadar ia ingin menurunkan bobot beberapa kilogram. Ia menulis kontrak kebiasaan antara dirinya sendiri, istrinya, dan pelatih pribadinya. Versi pertamanya berbunyi, sasaran pertama Brian untuk kuartal pertama 2017 adalah mulai makan dengan benar lagi agar ia merasa lebih baik, terlihat lebih baik, dan berhasil meraih sasaran jangka panjang untuk memiliki timbangan 100 kg dengan 10% lemak tubuh. Di bawah pernyataan itu, Harris membeberkan peta jalan untuk meraih hasil idealnya. Fase pertama, kembali ke diet ketat low carb di kuartal pertama. Fase 2, memulai program pemantauan makronutrien yang ketat di kuartal kedua. Fase 3, memperbaiki dan mempertahankan detail program diet dan olahraganya di kuartal 3. Akhirnya, ia mencatat tiap kebiasaan harian yang akan mengantarnya ke sasaran. Sebagai contoh, catat semua makanan yang ia konsumsi tiap hari berikut hasil penimbangan badannya tiap hari. Selanjutnya, ia menuliskan hukuman seandainya tidak mematuhi kontrak. Kalau Brian tidak melaksanakan kedua hal ini, konsekuensinya berikut terpaksa diterapkan. Ia harus berpakaian lengkap tiap hari dan tiap minggu pagi sampai 1 kuartal berakhir. Yang dimaksudkan dengan berpakaian lengkap adalah tidak mengenakan jeans, t-shirt, jaket bertudung, atau celana pendek. Ia juga akan memberi Joy, pelatihnya, $200 untuk digunakan semaunya kalau melewatkan pencatatan makanan untuk sehari. Di bagian bawah kontrak itu, Harris, istrinya, dan pelatihnya membubuhkan tanda tangan. Reaksi awal saya adalah kontrak seperti ini terkesan terlalu formal dan berlebihan, terutama tanda tangan. Namun, Harris meyakinkan saya bahwa menandatangani kontrak adalah indikasi keseriusan. Tiap kali melewatkan bagian ini, katanya, hampir seketika saya mulai kendur. 3 bulan kemudian, setelah mencapai target kuartal pertama, Harris meningkatkan sasaran. Konsekuensi juga ditingkatkan. Kalau melewatkan target karbohidrat dan protein, ia harus membayar pelatihnya $100. Kalau lupa menimbang badan, ia harus memberi istrinya $500 untuk dipakai sesukanya. Barangkali yang paling menyakitkan, kalau lupa berlatih sprint, ia harus memakai pakaian resmi setiap hari dan menggunakan topi Alabama sampai akhir kuartal yang lebih pahit daripada hukuman lain. Strategi itu berhasil dengan istri dan pelatihnya bertindak sebagai mitra akuntabilitas dan dengan kontrak kebiasaan yang menguraikan secara jelas apa yang harus dilakukan setiap hari. Harris berhasil menurunkan berat badan. Untuk menjadikan kebiasaan buruk mengecewakan,
Opsi terbaik Anda adalah menjadikan kebiasaan itu menyakitkan. Saat itu juga, menyusun kontrak kebiasaan adalah cara langsung untuk melakukannya. Bahkan seandainya Anda tidak ingin menyusun kontrak kebiasaan selengkap itu, memiliki mitra akuntabilitas sudah sangat membantu. Pelawak Margaret Cho menulis lawakan atau lagu setiap hari. Ia menjadikan satu lagu per hari sebagai tantangan di depan temannya yang membantunya tetap akuntabel. Tahu ada seseorang yang menyaksikan dapat menjadi motivator yang dahsyat. Anda hampir tidak mungkin menunda-nunda atau menyerah karena kerugian langsungnya ada. Bila Anda tidak mematuhinya, barangkali mereka akan memandang Anda sebagai sosok yang tidak dapat dipercaya atau pemalas. Tiba-tiba Anda tidak hanya gagal memenuhi janji pada diri sendiri, tapi juga gagal memenuhi janji pada orang lain. Anda bahkan dapat mengotomatiskan proses ini. Thomas Frank, pembisnis di Boulder, Colorado, bangun pukul 5.55 tiap pagi. Jika tidak melakukannya, ia menulis tweet otomatis yang berbunyi, pukul 6:10 dan saya tidak bangun karena saya malas. Jawab ini untuk mendapatkan $5 via PayPal, limit 5, karena beker saya tidak rusak. Kita selalu berusaha menampilkan diri terbaik kita pada dunia. Kita menyisir rambut dan menggosok gigi dan berdandan sebaik mungkin. Karena kita tahu kebiasaan-kebiasaan ini paling mungkin mendapatkan reaksi yang positif. Kita ingin memperoleh nilai baik dan lulus dari sekolah terbaik agar mendapatkan kesan terbaik dari calon pemberi kerja, teman, dan keluarga. Kita peduli terhadap pandangan orang sekitar karena itu berguna agar mereka menyukai kita. Ini tepatnya mengapa mendapatkan mitra akuntabilitas atau menandatangani kontrak juga banyak gunanya.